Bang Andre? Ya, sesuai yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan seluruh ketua umum partai yang hadir uh, di kantor DPP PAN hari Minggu yang lalu, bahwa dinyatakan kita 5 partai ini mempunyai frekuensi yang sama dan juga kebetulan sama-sama menjadi partai pendukung pemerintah. Dan tentu ke depan masih dibutuhkan komunikasi yang lebih intens lagi untuk menyamakan persepsi. Dan tentu sekali lagi Timi, ini butuh waktu dan butuh proses. Tapi insya Allah seperti yang ditegaskan oleh Pak Prabowo dan Pak Erlangga dan seluruh ketua umum partai yang hadir, frekuensinya sama. Mudah-mudahan dengan frekuensi yang sama, dengan komunikasi yang intens, kita bisa bersama-sama bergabung untuk menyambut pemilu 2024. Karena sekali lagi, membangun Indonesia ini harus dilakukan bersama-sama. Butuh gotong royong, butuh kebersamaan untuk membangun Indonesia. Kalau banyak kepala itu biasanya agak sulit untuk bisa mencapai konsensus yang cepat gitu, Pak Andre. Nah, koalisi antara Gerindra PKB ini kan juga sebenarnya sudah cukup besar, walaupun selalu mengatakan terbuka juga siapapun yang mau bergabung gitu. Ini juga sudah cukup besar, penentuan mengenai capresnya juga sudah cukup jelas untuk koalisi Anda ini. Apa untungnya kalau memang akhirnya Gerindra bergabung dengan koalisi yang lebih besar? Tidakkah cukup dengan PKB? Ya, betul memang bahwa Partai Gerindra hanya membutuhkan tambahan 1 partai lagi untuk mendapatkan tiket mengantarkan Pak Prabowo maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Betul itu. Tapi komitmen Pak Prabowo dan Gus Muhaimin dari awal bahwasanya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin membuka diri mengajak partai-partai lain bergabung dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Dan sekarang saat ini ada momentum koalisi kebangkitan Indonesia Raya bisa bergabung dengan dan bersama-sama dengan KIB. Kenapa tidak? Ya, ini kita lakukan komunikasi yang intens, apalagi frekuensinya sama, sama-sama partai pendukung Pak Jokowi dan momentumnya ada. Mudah-mudahan KKIR ini bisa bergabung dengan KIB, dan bukan hanya dengan KIB, kita juga akan terus berkomunikasi dengan partai-partai yang lain termasuk dengan PDI Perjuangan. Sekali lagi, membangun bangsa harus dilakukan bersama-sama, harus dilakukan dengan semangat gotong royong dan persatuan. Seperti itu. Karena bangsa ini butuh modal persatuan. Dan modal persatuan itulah penting itu Timi. Dengan persatuan inilah bangsa ini bisa selamat menghadapi pandemi COVID-19. Persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya bisa selamat menghadapi pandemi COVID-19, dan bangsa kita insya Allah juga negara yang mampu menghadapi krisis yang melanda dunia. Bahkan persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini diadopsi oleh Malaysia. Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional bersatu mengantarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi persatuan itu penting, bukan perpecahan. Setuju Bang Andre. Berarti ini serius akan dijajaki ya? Ya, komunikasi akan dilakukan secara intens. Mudah-mudahan kalau jodoh pasti bertemu. Baik. Saya ke Mas Khalid. Apa cara PKS membaca ini seperti apa? Kalau menuju ke pemilu, khususnya kita bicara mengenai capres, mungkin ya setidaknya berkurang lah calonnya, dalam arti kalau ada koalisi kan tetap saja akan hanya bisa mengajukan 1 pasang calon gitu. Kalau terpisah bisa jadi 2 pasang calon gitu. Berkurang calonnya, tapi kan di sisi lain juga koalisi ini tentu saja dukungannya juga lebih besar karena berkoalisi antara sejumlah partai gitu. PKS sendiri membacanya bagaimana hal ini? Pertama, kami menyambut baik wacana koalisi tersebut ya. Jika memang itu terjadi sesuai dengan keinginan Bang Andre dan kawan-kawan, ya kami menghormati kedaulatan dan pilihan partai politik dalam membentuk koalisi. Yang kedua, pada prinsipnya kami di PKS sebenarnya menghendaki terbentuknya lebih dari 2 poros. Minimal 3 poros lah, itu bisa berlaga di Pilpres 2024. Kenapa demikian? Kami ingin berikhtiar untuk tidak mengulangi yang terjadi pada 2014 dan 2019. Ketika 2 poros, potentially terjadinya polarisasi itu terjadi. Dan yang ketiga, kami di Koalisi Perubahan dan Persatuan secara kondisional saat ini one step ahead, selangkah lebih maju sebenarnya. Kenapa? Karena kami sudah secure PT 20% dan sudah jelas capresnya, Timi. Jadi Mas Anies Baswedan
adalah capres definitif dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sehingga bahkan kami sudah menandatangani apa yang kami sebut dengan piagam koalisi. Tentu dengan adanya frekuensi yang sama tadi dengan Mas Andre sampaikan tadi, saya pikir itu menjadi sebuah kemajuan. Kalau memang terjadi satu poros, kemudian nanti ada PDIP membuat poros berikutnya, itu luar biasa. Jadi ada 3 poros. Sehingga apa? Masyarakat dapat pilihan calon pemimpin yang lebih banyak gitu. Banyak pilihan akan semakin lebih bagus. Jadi justru ikhtiar untuk memunculkan lebih dari 2 poros itu akan semakin baik. Karena pilihan masyarakat lebih banyak. Yang kedua, memitigasi resiko potensial dari adanya polarisasi tersebut. Demikian. Selain menyambut baik koalisi besar, Anda menyambut baik PDIP tidak masuk dalam koalisi besar itu. Begitu juga Pak Khalid berarti? Ya, secara prinsip kami idealnya bisa mendorong lebih dari 2 poros ya. Dengan alasan yang sama yang kami sampaikan tadi. Berarti PDIP ada kemungkinan juga. Tapi saya ingin tahu dari Kang Ujang deh. Iya, kalau tadi kan jelas ya, Pak Zulhas mengatakan alasan tidak hadirnya Bu Mega, Pak Surya Paloh sedang berada di luar negeri gitu. Nah, apakah sesederhana memang tidak bisa hadir menurut Anda, ataukah memang ada sebuah panggung gitu, dan ada sebuah peran yang sedang ditunjukkan oleh PDIP dan Nasdem. Kalau Nasdem saya rasa cukup sederhana lah, karena koalisinya sudah terlihat kemana, nanti kalau hadir malah lebih ramai lagi gitu. Jadi tidak hadir. Nah, PDIP sendiri dalam ruang panggung ini sedang menunjukkan apa kira-kira? Ya, saya meyakini begini, bukan hanya PDIP sedang menunjukkan apa, tetapi bagaimana kelompok yang 5 partai itu yang memang bagi saya ya, memang bahasa halus Pak Zulhas itu sedang ada di luar negeri, Bu Mega dan Pak Surya Paloh. Tetapi kalau dalam politik itu memang sengaja, ayo kita adakan lah, mumpung mereka sedang di luar negeri, memang nggak diajak gitu. Bisa saja distrategikan begitu. Memang begitu, memang tidak diajak, sehingga apa? Sehingga ruang gitu PDIP untuk bergabung itu agak sulit. Walaupun memang kata Bang Andre tadi ya tetap akan berkomunikasi dengan PDIP. Tetapi saya melihatnya ada hubungan yang sekarang berjarak, Bang Timothy, antara Pak Jokowi katakan yang menjadi tadi ya kalau bahasanya Pak Prabowo, timnya Pak Jokowi, artinya ketua timnya Pak Jokowi ini. Nah, kalaupun koalisi besar ini terbentuk kan begitu. Nah, di saat yang sama ada PDIP yang sekarang kelihatannya sedang bermasalah terkait apa? Penolakan tuan rumah Piala Dunia. Katakan itu menjadi problem besar bagi Pak Jokowi dan bagi Bu Mega di situ, karena garis tegas penolakan itu kan mohon maaf melukai Pak Jokowi sebagai presiden, kepala negara dan pemerintahan yang memang sudah lama berjuang ini menjadi tuan rumah, tahu-tahu batal. Nah, ini menjadi persoalan ada sendiri. Ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu nih gitu ya antara Pak Jokowi dengan partai PDIP, karena banyak asumsi-asumsi yang beredar, informasi-informasi yang beredar, kita belum mendengar klarifikasi sebenar-benarnya begitu. Ya, saya meyakini Bang Timothy ya, dari dulu saya mengatakan saya bilang belum tentu yang didukung oleh PDIP itu didukung oleh Pak Jokowi. Ini sudah mulai kelihatan nih. Ya, kalau kemarin masih enak Bang, sebelum gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah sepak bola U20 masih enak. Ya, Pak Jokowi masih endorse Ganjar gitu kan, masih endorse yang lain. Tapi pasca itu sudah tidak lagi. Hari ini makanya kekuatan Pak Jokowi yang membentuk tadi 5 kekuatan besar partai politik yang ada di koalisi Pak Jokowi. Tapi mungkinkah Pak Jokowi terang-terangan menunjukkan dukungan, dan mungkin itu berbeda dengan PDIP? Ya, maksud saya ini agak mengandai sih, tapi apakah mungkin menurut Anda Pak Jokowi akan melakukan itu? Saya sih meyakini sangat mungkin, tetapi itu nanti kita lihat ke depan. Kalkulasi saya mengatakan soal nanti Pak Jokowi kemana, lalu Bu Megawati juga mengusung siapa gitu di PDIP. Itu kelihatan nanti ketika mereka berdua bertemu. Ini pasti akan bertemu 4 mata lagi untuk memastikan Pak Jokowi kemana, Bu Megawati juga kemana. Ini pasti. Ini yang sedang kita tunggu-tunggu. Oleh karena itu tadi koalisi perubahan atau mohon maaf koalisi besar itu yang akan dibentuk itu kan juga belum menawarkan, masih step awal saja. Belum menawarkan langkah lanjutnya seperti apa. Apakah memang nanti ada desain membentuk koalisi besar, lalu capres-cawapresnya siapa, ini masih panjang. Karena menunggu PDIP dulu. Siapa yang dijagokan oleh PDIP ini menjadi penting. Gitu. Kalau begitu apakah terbentuknya sebuah koalisi besar ini
lebih memang bukan mengancam tadi seperti kata Mas Khalid, sebenarnya kalau dari koalisi perubahan sih mendukung aja, semakin banyak ininya calonnya semakin baik pilihan gitu, semakin mengurangi polarisasi gitu. Apakah sebenarnya koalisi besar ini lebih banyak justru mengancam satunya lagi, yaitu PDIP, siapapun calonnya PDIP menurut Anda? Ya, kelihatannya begini, ada yang mengatakan makan suara sana lah gitu. Iya, ada yang mengatakan ya PDIP akan ditinggalkan. Ya tanda petik PDIP merasa, mohon maaf ya, sebagai pemenang pemilu 2 kali ingin hat-trick, merasa dianggap angkuh oleh partai-partai yang lain. Yang kedua juga saya melihat ya PDIP bermanuver sendirian saja, misalkan terkait dengan sistem pemilu, sistem proporsional tertutup, itu juga kan sendirian melawan 8 partai yang lain begitu kan. Jadi banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan memang tadi ya ada blok yang berbeda antara PDIP dengan tadi partai-partai koalisi di pemerintahan Jokowi yang lain. Oleh karena itu tadi pertemuan di DPP PAN itu ini indikasi bahwa memang sejatinya antara PDIP dengan blok ya tim Pak Jokowi itu begitu ya sampai hari ini masih ada jarak. Ya saya rasa ada komunikasi yang ya kelihatannya ya tadi dukungannya juga akan berbeda. Tapi tadi politik itu selalu berubah. Per hari ini memang seperti itu Bang Khalid mengatakan ya siapa tahu ada 3 poros. Justru ini yang kita dorong sebenarnya. Agar apa? Misalkan Pak Jokowi membuat tim sepak bola 5 partai ini ya katakanlah ya gabungan antara KIB dengan KKIR ya itu bagus koalisi besar. Tinggal nanti apa formatnya seperti apa, desainnya seperti apa, capres cawapres jagoannya seperti apa juga penting. Lalu di luar sana ada tadi koalisi perubahan untuk persatuan yang sudah siap, tinggal mencari siapa cawapresnya kan gitu. Nah, tinggal mendukung PDIP saja. Ini menarik kalau menurut saya. Kalau nanti 3 pasangan itu menarik. Kenapa? PDIP kita tidak tahu apakah Mbak Puan atau Ganjar. Indikasi-indikasinya banyak yang menganalisa ke Mbak Puan. Ya, karena Ganjar agak serba sulit. Karena hari ini juga tadi Pak Jokowi juga sudah tidak setuju ya karena kasus penolakan itu. Lalu katakanlah kalau Mbak Puan. Ini kayaknya seru kalau kita bahas usai jeda. Kita akan jeda sebentar, nanti kita bahas bareng Mas Khalid dan juga Bang Andre juga nih. Kalau begini memang peta capresnya seperti apa gitu. Nanti kita akan bahas, kami akan jeda sebentar, tetap di Sapa Indonesia Pagi.